Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ada sebagian orang paham bahwasanya tabarruk itu tidak diperbolehkan karena tabarruk itu sendiri mengarah kepada kesyirikan. Sehingga di sini musannif akan menjelaskan hakikat dari tabarruk, pemahaman yang benar tentang tabarruk itu seperti apa. Kemudian beliau juga akan meluruskan pemahaman yang melenceng dari kebenaran, pemahaman yang salah tentang tabarruk, baik itu tabarruk dengan Nabi SAW, dengan athar Nabi SAW, tabarruk dengan aulia wassalihin, tabarruk bil makan, ila akhirih. Kemudian juga beliau akan memaparkan beberapa dalil dan bukti bahwasanya tabarruk itu disyariatkan. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mutabarrikuna yatabarrakuna bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mafhumut tabarruk, pemahaman yang benar tentang bertabarruk, mengambil berkah. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati tabarruki bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi wa ali baitihi wa wurathihi minal ulama'i wal awliya'i radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Banyak orang keliru, kata beliau, dalam memahami hakikat tabarruk. Tabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarruk dengan peninggalannya, tabarruk dengan keluarganya, dan juga para pewarisnya dari kalangan ulama radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga para wali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Sehingga dengan pemahaman mereka itu, fayasifuna kullaman yasluku dhalikal maslaka bisyirki waddalali. Sehingga dengan pemahaman mereka tersebut, dengan mudahnya mereka menuduh setiap orang yang menempuh jalan itu, menuduh setiap orang yang bertabarruk dengan syirik dan sesat. Orang yang bertabarruk itu syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Kama hiya 'adatuhum fi kulli jadidin yadhiqu anhu nazaruhum wa yaqsuru an idrakihi tafkiruhum. Sebagaimana sudah merupakan kebiasaan mereka terhadap setiap hal baru yang mereka pandang dengan pandangan yang sempit terhadapnya, dengan pemikiran yang tidak mampu memahaminya, maka dari itu mereka dengan mudahnya menuduh orang lain dengan perbuatan syirik berdasarkan pemahaman yang ia miliki, pemahaman yang tidak benar. Wa qabla an nubayyina al-adillata wasyawahid an-natiqata bijawazi dzalik, sebelum kami menjelaskan dalil-dalil atau burhan-burhan, bukti-bukti yang menunjukkan kebolehannya, bal bimasyru'iyatihi, bahkan pensyariatannya, yambaghi an na'lama, maka kita perlu mengetahui, anna tabarruka laisa huwa illa tawassulan ila Allah subhanahu wa ta'ala bidzalikal mutabarraki bihi, bahwa tabarruk hanyalah bentuk tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tawassul itu kita sepakati akan kebolehannya, maka otomatis tabarruk harus demikian. Kenapa? Karena tabarruk ini adalah bagian dari tawassul. Dengan perantara tersebut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un akana atharan au makanan au syakhsan. Baik yang dijadikan sarana tabarruk tersebut adalah peninggalan, tempat maupun orang. Tidak ada bedanya, sama. Ya. Ammal a'yanu fali'tiqadi fadliha wa qurbiha min Allah subhanahu wa ta'ala ma'atiqadi ajziha an jalbi khairin aw daf'i syarrin illa biiznillah. Adapun zat seseorang, sosok seseorang, apabila ada orang muslim yang bertabarruk dengannya, maka karena meyakini akan keutamaannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nih saya misalkan bertabarruk pada satu orang soleh, maka karena keutamaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'tiqadi. Di sini serta keyakinan, i'tiqadi ajziha, serta keyakinan bahwa ia tidak mampu mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertabarruk dengan Syekh fulan misalkan, yang diyakini bahwasanya beliau ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang sering ia lakukan, maka dengan itu kita bertabarruk dengannya dan kita meyakini bahwasanya dia tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya atau mudarat dengan sendirinya. Semuanya itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal atharu fali'annaha mansubatun ila tilkal a'yani. Adapun peninggalan, ketika bertabarruk dengan peninggalan seseorang, bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi misalkan, sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah athar. Kenapa bertabarruk dengan itu? Fali annaha mansubatun ila tilkal a'yan, karena ia dinisbatkan kepada ain atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fahiya musharrafatun bisyarafiha wa mukarramatun wa mu'azzamatun wa mahbubatun li ajliha. Maka ia menjadi mulia dengan kemuliaannya. Jadi sorban Nabi, kenapa jadi mulia? Karena dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diagungkan dan dicintai karena sesuatu tersebut, karena zat tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam contoh yang tadi. Ini bertabarruk dengan athar. Kalau bertabarruk dengan tempat, ini Zawiyah Ghazaliyah. Nah, di sini tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beribadah misalkan. Ini tempat Imam Ghazali beribadah, namanya Zawiyatul Ghazali. Akhirnya dia sholat di situ, bermutabarrikan, bertabarruk dengan tempat tersebut. Apa kata beliau? Wa ammal amkinatu fala fadla laha li dzatiha min haitsu hiya amkinatun. Adapun tempat, bertabarruk dengan tempat, maka itu tidak memiliki keutamaan melihat dari itu tempat. Jadi kalau kita memandang itu tempat, maka tidak memiliki keutamaan apapun. Nah, akan tetapi wa innama lima yahullu fiha wa yaqa'u min khairin wa birrin kas-salati was-siyam. Namun walaupun tempat tersebut tidak memiliki keutamaan melihat dari itu tempat, akan tapi di dalamnya terjadi kebaikan dan keberkahan seperti sholat, puasa,
wa jami'i anwa'il ibadati mimma yaqumu bihi ibadullahis salihun, dan seluruh ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi walaupun tempat ini tempat biasa, namun tempat ini sudah digunakan oleh seorang wali, Imam Ghazali misalkan, beribadah di tempat tersebut. Dengan ibadah yang beliau laksanakan di tempat tersebut, turunlah rahmat, turunlah keberkahan. Maka kita bertabaruk dengan tempat tersebut karena sudah ada rahmat, ada keberkahan yang turun di situ. إذ تتنزل فيها الرحمات وتحضرها الملائكة وتغشاها السكينة. Karena di dalam tempat tersebut turunlah rahmat Allah. Tempat tersebut dihadiri para malaikat. Wa taghshaha as-sakinatu, dan tempat tersebut diselimuti dengan ketenangan. Wa hadhihi hiyal barakatu allati tutlabu min Allah Ta'ala fil amakinil maqsudati lidzalika. Maka inilah adalah keberkahan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang dimaksudkan untuk itu. Wa hadhil barakatu tutlabu bitta'arrudi laha fi amakiniha bittawajjuhi ila Allah Ta'ala wa du'aihi wa istighfarihi. Keberkahan ini dicari dengan mendatangi tempat-tempat tersebut, menghadap kepada Allah Ta'ala, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Wa tadzakkuri ma waqa'a fi tilkal amakin min hawadits 'azimatin, dan juga mengingat peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di dalamnya. Wa munasabatin karimah, juga mengingat peristiwa-peristiwa yang mulia, kesempatan-kesempatan yang mulia yang terjadi di dalam tempat tersebut, di mana itu semua tuharrikun nufusa wa tab'atsul himmata wan nasyata litashabbuhi bi ahliha ahlil falahi was salah, yang bisa menggerakkan jiwa dan membangkitkan semangat untuk meneladani para penghuninya yang merupakan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang soleh. Wa ilaika hadhihi an-nususul muqtabasati min risalatina al-khassati fi mawdu'il barakah. Dan inilah beberapa nas yang kami kutip dari risalah khusus dalam pembahasan tentang tabarruk, dalam ngambil barakah. Thumma qala al-musannifu at-tabarruku bi sya'rihi wa busaqihi. Berikut adalah keterangan tabarruk dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ludahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. An Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam, diriwayatkan dari Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam, anna Khalid ibn al-Walid faqada qalansuwatan lahu yaumal Yarmuk, bahwasanya sahabat Khalid bin Walid pernah kehilangan kopiahnya pada hari perang Yarmuk. Faqala utlubuha falam yajiduha. Lalu beliau berkata, carilah, tetapi mereka tidak menemukannya. Faqala utlubuha fawajaduha. Lalu ia berkata, carilah. Maka mereka setelah mencarinya, mereka menemukannya. Fa idza hiya qalan suwatun khalaqah. Ternyata kopiah beliau yang dicari tersebut adalah kopiah yang sudah lama. Maksudnya bukan kopiah yang baru, sehingga perlu dicari walaupun tidak ditemukan. Jadi seakan-akan kopiah tersebut merupakan kopiah yang sangat penting menurut beliau, menurut Khalid bin Walid. Ay laysat bijadidah, di mana kopiahnya tersebut tidak baru. Faqala Khalid, lalu sahabat Khalid berkata, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah umrah
Lalu beliau mencukur rambutnya. Fabtadara an-nasu jawanib sya'rih. Lalu orang-orang bersegera mengambil sisi-sisi rambut beliau. Fasabaqtuhum ila nasiyatihi. Dan aku mendahului mereka mengambil bagian ubun-ubunnya. Faja'altuha fi hadhihi al-qalansuwah. Lalu aku menaruhnya di kopiah ini. Nah, jadi di sini sahabat Khalid bin Walid bertabarruk dengan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bagian ubun-ubunnya. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasrah. Kata beliau, tidaklah aku menghadiri suatu pertempuran di mana kopiah ini bersamaku, melainkan aku diberi kemenangan. Berkat apa coba? Berkat kopiah yang pernah menyentuh di situ rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil bahwasanya tabarruk itu boleh dan bukan kesyirikan. Wa an Malikin ibn Hamzah ibn Abi Usaid as-Sa'idi al-Khazraji an abihi an jaddihi Abi Usaid wa lahu bi'run bil Madinah yuqalu laha bi'ru Buda'ah. Diriwayatkan dari Malik bin Hamzah bin Abi Usaid as-Sa'idi al-Khazraji dari ayahnya, dari kakeknya Abi Usaid, walahu bi'run bil Madinah, di mana beliau memiliki sebuah sumur yang ada di Madinah yang disebut dengan Bi'r al-Buda'ah, sumur Buda'ah. Qad basaqa fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa yashrabuha wa yatayammanu biha. Di mana sumur Buda'ah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meludah ke dalamnya, sehingga ia meminum air yang ada di dalam, meminum dari air yang ada di dalam sumur tersebut, dan juga mengambil berkah dari sumur tersebut. Subhanallah. Ini beliau bertabaruk dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasfu Urwata ibn Mas'ud hal as-sahabati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah gambaran Urwah ibn Mas'ud tentang keadaan para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam al-Bukhari bisanadihi ila al-Miswar ibn Makhramah wa Marwan qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya kepada Miswar ibn Makhramah dan juga Marwan, keduanya berkata, inna Urwata ja'ala yarmuqu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ainih. Mereka berdua berkata, jadi Miswar bin Makhramah dan juga Marwan ini, keduanya berkata, Urwah mulai memperhatikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan matanya, seolah-olah beliau Urwah ini meneliti keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu diteliti oleh Urwah. Lalu beliau berkata, Urwah berkata, "Fawallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum." Subhanallah. Ini adalah gambaran dari Urwah ya. Apa kata Urwah? Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dahak kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Lalu mereka mengusapkannya ke wajah dan kulitnya. Jadi dahaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mereka ambil dan mereka usapkan ke wajah dan kulit mereka. Ini adalah tabarruk dengan dahaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Ini gambaran dari Urwah ya. Gambaran dari Urwah. Jadi ini yang berkata adalah Urwah. Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Ketika beliau memerintahkan mereka untuk mengerjakan sesuatu, maka mereka segera melaksanakan perintahnya. Subhanallah. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan apabila beliau berwudu, maka hampir mereka saling berebut untuk mendapatkan air wudunya. Wa idza takallamu khafadu aswatahum. Ini aswatahum apa aswatihim ya? Khafadu aswatahum. Sautun aswatahum. Karena ini bukan tambahan ya. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Ketika mereka berbicara, mereka merendahkan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazara ta'ziman lahu. Dan mereka tidak menatap beliau tajam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disaksikan oleh Urwah. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Urwah? Faraja'a Urwah ila ashabihi. Lalu Urwah kembali kepada kaumnya. Faqal, lalu Urwah berkata, Ayu qaum, ay qaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah datang kepada para raja. Wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi. Dan aku telah mendatangi Kaisar, Kisra dan juga Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qattu ya'zimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Demi Allah, kata Urwah, aku belum pernah melihat seorang raja yang para pengikutnya memuliakannya sebagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, kata Urwah, tidaklah beliau meludah dahak kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka. Lalu ia mengusapkannya ke wajah dan kulitnya. Sallallahu ala Rasulillah. Wa idza amarahum ibtadharu amrah. Apabila beliau memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakan perintahnya. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan apabila beliau berwudu, mereka hampir saling berebut untuk mendapatkan air wudunya. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Ketika mereka berbicara, mereka merendahkan suaranya. Mereka merendahkan suara mereka di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazara ta'ziman lahu. Dan mereka tidak menatapnya tajam sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'liqul Hafiz Ibn Hajar ala hadhihi al-qissah. Berikut adalah komentar Al-Hafiz Ibn Hajar tentang kisah dan cerita ini. Apa kata Imam Ibn Hajar? Wa fihi taharatun nakhamati wasya'ril munfasili. Di dalam kisah tersebut terdapat dalil tentang sucinya dahak dan rambut yang terpisah. Buktinya mereka bertabarruk. Wat tabarruku bi fadalatis salihin at-tahirati. Dan juga
bolehnya bertabarruk dengan sisa-sisa orang soleh yang suci. Ya, fadalatus salihin at-tahirah, yang suci ya. Kalau bertabarruk ya gak bisa bertabarruk dengan kotoran orang soleh, ya gak bisa, karena tetap najis. Yang suci hanya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh bertabarruk dengan kotorannya orang soleh, gak boleh itu ya. Makanya di sini dikatakan tabarruk bi fadalat, sisa-sisa orang soleh yang suci itu boleh ya, bertabarruk dengan itu hukumnya boleh. Wala'alla as-sahabata fa'alu dzalika bi hadrati Urwah wa balaghu fi dzalik. Barangkali para sahabat melakukan itu semua di hadapan Urwah dan berlebih-lebihan dalam hal itu sebagai isyarah ya, isyaratan minhum ila raddi ala ma khasyiyahu min firarihim, sebagai isyarat untuk membantah kekhawatirannya bahwa mereka akan lari. Gak mungkin para sahabat lari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penolakan akan kekhawatiran dia bahwasanya nih para sahabat nanti akan lari dari Nabi. Mereka mengagungkan dan melakukan apa yang sudah disaksikan oleh Urwah. Wa ka'annahum qalu bilisanil hali, seakan-akan mereka berkata dengan bahasa mereka, dengan bahasa lisan mereka, man yuhibbu imamahu, wa ka'annahum qalu bilisanil hal. Ini lisan keadaan, bukan lisan perkataan. Lisanul hal afsah. Jadi perbuatan seseorang itu lebih fasih dalam mengungkapkan isi dari hatinya. Jadi orang mencintai seseorang, ada seorang mencintai orang lain misalkan, maka perbuatan dia pada orang yang dicintai itu lebih unggul dibandingkan kata-kata dia. Kenapa? Karena kaidahnya lisanul hal afsah. Lisanul hal afsah, bahwasanya lisan keadaan, perbuatan mereka itu sudah menunjukkan isi hati mereka, lebih fasih dari kata-kata yang keluar dari lisan. Jadi seakan-akan mereka qalu bilisanil hal, dengan lisan keadaan mereka, dengan perbuatan mereka, man yuhibbu imamahu hadhil mahabbata wa yu'azzimuhu hadha ta'zima, kaifa yadhunnu bihi annahu yafirru anhu wa yusallimuhu li'aduwih. Orang yang mencintai imamnya, jadi seakan-akan mereka ini para sahabat, seakan-akan mereka itu berkata, orang yang mencintai imamnya dengan kecintaan seperti ini dan memuliakannya dengan pemuliaan seperti ini, bagaimana mungkin ia mengira kami akan lari darinya dan menyerahkannya kepada musuhnya? Gak mungkin. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat, bentuk ta'zim dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin para sahabat ini lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal hum ashaddu ightibatan bihi wa bidinihi wa binasrihi min al-qaba'il allati yura'i ba'duhum ba'dan bimujarradir rahimi. Bahkan mereka lebih berbahagia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan agamanya dan dengan kemenangannya dibandingkan kabilah-kabilah yang saling menjaga satu sama lain hanya karena hubungan darah. Maka kata Imam Ibnu Hajar, fayustafadu minhu jawazut tawassuli ilal maqsudi bikulli tariqin saighin. Maka bisa diambil faidah darinya bolehnya menempuh segala cara yang dibenarkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Insyaallah. Yang penting itu boleh, maka lakukan. Gitu. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan mereka ini.
Berarti karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan mereka, tindakan mereka pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menunjukkan ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh ulama usul fikih.